sebaik-baik waktu engkau, sepaling dekat waktu engkau itu kepada Allah, waktu di fakiran diri engkau itu kepada Allah, dan terkayanya Allah daripada engkau. Itu waktu yang paling mulia. Nah, waktu yang paling afdal yang ada pada kita. Jadi bukan pada waktu sembahyang, waktu yang paling baik itu bukan waktu kita membaca Quran, bukan waktu kita membaca salawat, bukan waktu kita menuntut ilmu, tetapi waktu yang paling baik bagi kita itu adalah waktu kita di mana kita melihat, menyaksikan, merasakan bahwa kita ini perlu berhajat kepada Allah, dan Allah itu kada perlu kepada kita. Nah, itu waktu yang paling baik bagi seseorang. Para muhibbin rahimakumullah. Dan waktu di mana engkau dikembalikan kepada asal engkau, bahwa engkau menjadi fakir yang dulunya kaya, au maritta, atau dulu engkau sakit yang dulunya sehat, atau engkau dihinakan dulunya dimuliakan, maka engkau menyaksikan pada waktu itu kehinaan engkau dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini waktu yang paling dekat kita kepada Allah. Waktu itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi di sini ada dua. Ada orang yang dengan senang hati, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tetapi dia merasa bahwa dirinya itu adalah hina. Tanpa dipaksa, tanpa disuruh, dia merasa dirinya itu sangat berhajat kepada Allah. Walaupun dia punya harta, walaupun dia dimuliakan orang, walaupun dia sehat, tetapi hatinya tuh merasa bahwa dia itu sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya ini sangat hina. Sebenarnya ini orang yang dengan sukarela mendapatkan waktu yang mulia tadi. Ada orang yang dipaksa untuk mendapatkan waktu mulia ini. Nah, orang ini kaya. Waktu dia kaya, dia tidak merasakan dirinya itu berhajat. Allah sayang dengan hambanya. Allah sayang dengan hambanya ini. Allah paksa, lalu dia difakirkan oleh Allah. Dengan difakirkan itu, lalu dia sadar bahwa dia hina, bahwa dia fakir kepada Allah. Nah, ini orang terpaksa. Waktu dia sehat, dia lupa kepada Allah. Waktu dia sehat, dia merasa ada perlu pertolongan Allah. Allah sayang dengan hamba ini, disakitkan oleh Allah. Begitu dia sakit, sadar, oh ternyata aku perlu perlindungan Allah, oh ternyata aku perlu anugerah Allah. Ada orang yang begitu dia dimuliakan, dihormati, dia lupa kepada Allah. Dia lupa asal jati dirinya sebenarnya adalah yang hina. Nah, Allah sayang kepada dia, Allah hinakan orang ini, maka dia jadi terhina di tengah-tengah manusia. Lalu dia sadar, ternyata aku sangat hina, ternyata aku ini sangat butuh kepada Allah. Nah, ini orang yang secara terpaksa untuk kembali kepada asalnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada dua jenis mempunyai kekasih. Ada kekasih Allah yang dengan senang hatinya, dengan rela hatinya mengakui kefakirannya kepada Allah. Ada hamba Allah yang dengan sukarela dia mengakui kehinaan jati dirinya. Ini kekasih Allah yang nomor satu. Ada kekasih Allah yang dipaksa oleh Allah jadi kekasih. Nah, iya macam tadi. Para muhibbin rahimakumullah, tinggal kita yang memilih, hendak jadi terpaksakah atau jadi orang yang sukarela. Kalau kita hendak menjadi sukarela, jadi kekasih Allah, nah sebelum Allah mengembalikan kita kepada asal kita, kita sadar, kita sadar jangan sampai ditarik Tuhan harta, baru sadar jangan sampai ditarik Tuhan kesehatan, baru sadar. Jangan sampai ditarik Tuhan kemuliaan, baru sadar. Jangan. Tapi di waktu kita kaya, di waktu sehat, di waktu mulia, kita sadar jati diri kita adalah sebenarnya hina. Sebenarnya adalah perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadilah itulah waktu yang paling dekat diri kita kepada Allah pada waktu itu. Waktu kita ini merasakan jati diri kita sebenarnya adalah kita ini orang yang lemah, orang yang hina, orang yang miskin, orang yang sakit. Nah, di waktu kita menyaksikan diri kita demikian, maka itulah kita mendapat pahala yang sangat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala.
dan merupakan jalan yang paling cepat untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, jadi waktu yang paling afdol bukan waktu sembahyang, bukan waktu sujud, bukan waktu salawat. Tidak, ternyata waktu yang paling afdol waktu kita menyadari yang demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah, sedangkan sejahat-jahat waktu engkau adalah waktu yang hilang. Pada waktu itu kefakiran engkau dan kehinaan engkau. Waktu yang dimana kita tidak merasakan fakir, waktu dimana kita tidak merasakan hina, itulah paling jahat waktu kita. Walaupun sedang sholat, walaupun sedang baca Quran, walaupun sedang bersolawat. Tapi kalau hati kita saat itu merasa kita kaya, hati kita merasa mulia, maka baca Quran, solawat hilang tanpa ada maknanya. Contohnya seperti engkau merasakan kaya. Nah, hati kita ini kadang-kadang ada merasa kaya, merasa tidak perlu siapa-siapa. Saat itu waktu yang paling buruk bagi kita. Andaikan kita mati saat itu, mati dalam su'ul khatimah. Waktu di mana engkau merasa besar diri engkau merasa banyak, engkau merasa mulia. Nah, itu waktu yang paling buruk yang ada pada diri kita, waktu yang paling jahat. Kenapa waktu itu dikatakan waktu yang paling jahat? Jadi karena engkau pada waktu engkau merasa mulia, pada waktu engkau merasa besar, pada waktu engkau merasa terhormat, pada waktu itu engkau jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari hidayah, taufik dan pertolongan Allah saat itu. Firman Allah Ta'ala, Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna bil ardi bighairil haqq. Selagi aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang merasa dirinya besar di muka bumi ini dengan tidak benar. Jadi di waktu kita merasa bahwa diri kita ini besar, kita dipalingkan Allah dari ayat-ayatnya, sehingga kita tidak melihat kalau kita itu bercermin, di balik cermin kelihatankah kita? Tidak kelihatan lagi. Nah, begitulah orang-orang yang merasa dirinya besar itu, ditutup Allah ayat-ayat Allah, tidak bisa mengiktibar tentang kejadian-kejadian alam, tidak bisa merasakan khusyuk dalam sembahyangnya. Kenapa? Karena dipalingkan Allah ayat-ayatnya daripadanya. Nanti di waktu kita merasa besar, merasa mulia, merasa kaya, merasa hebat, merasa pintar, merasa benar, terturut rahmat Allah kepada kita. Nah, jadi di waktu kita merasa besar, waktu kita merasa hebat, waktu kita merasa kaya, rahmat ditutup oleh Allah kepada orang itu. Kalau kita berkawan dengan orang yang ditutup rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadilah itulah intinya ibadah sembahyang, kewajiban bagi setiap kita. Tetapi kalau sembahyang itu tidak menimbulkan, tidak membuahkan perasaan tadi, maka sembahyang itu belum sampai kepada target yang sebenarnya. Mestinya orang tuh kalau sudah sembahyang mesti merasakan bahwa dirinya itu adalah hina, dirinya itu rendah, dirinya itu tidak ada berdaya. Sebenarnya kita sembahyang itu penuh dengan kehinaan, penuh dengan terpasung, bergerak tidak boleh batal, bacaan salah batal. Jadi sembahyang itu pada intinya adalah simbol dari kehinaan manusia. Cuman kalau sembahyang itu tidak menghasilkan perasaan hina dalam diri kita, sembahyang kita belum maksimal. Mestinya kita merasa hina dengan sembahyang itu, karena orang yang selalu diatur tuh orang hina, seperti bos dengan budaknya. Kamu mulai jam 8 boleh keluar sampai jam 2. Nah, kan diatur tuh. Kamu boleh memakai pakaian ini, selain dari itu tidak boleh. Kamu tidak boleh ke rumah anu. Nah, dalam sembahyang tuh kita diatur demikian sebenarnya. Sebenarnya itu pelajaran bahwa kita sangat hina, diatur seharus-harusnya. Sebenarnya kita sangat hina dalam sembahyang itu, sangat hina. Nah, jadi kalau kita sembahyang tanpa ada membuahkan kehinaan-kehinaan itu, maka sembahyang kita sebenarnya belum maksimal lagi.